Sekitar 2 pekan, tim Satgas Karhutla masih berjibaku memadamkan api di Desa Catur Rahayu, Tanjung Jabung Timur. Tiga pasang bakal calon kepala daerah Kabupaten Muaro Jambi belum memenuhi syarat. Atlet angkat besi Provinsi Jambi berhasil menyumbangkan emas pertama di PON ke-21. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 6 September 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sudah sekitar 2 pekan Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung. Diduga api berasal dari rambatan Karhutla Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran hutan dan lahan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi masih sulit diatasi. Akibat kebakaran ini membuat wilayah di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terkena rambatan api. Karena wilayah yang terbakar berbatasan langsung antar kabupaten. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan, hampir 2 pekan terakhir petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan masyarakat masih terus berupaya melakukan pendinginan. Hanya saja api terus menjalar karena cuaca panas ekstrim, angin kencang dan tanah gambut. Saat melakukan pemadaman, tim menghadapi kendala medan yang sulit menuju ke lokasi, karena merupakan lahan perkebunan dan lahan kosong. Namun tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan berbagai upaya, diantaranya membuat parit ataupun sekat kanal menggunakan 6 alat berat, agar dapat memutus rambatan api. Selain upaya pemadaman jalur darat, 3 helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk pemadaman di area yang terbakar. Namun hingga saat ini, pemadaman Karhutla masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Api sudah memasuki Kabupaten Tanjung Jabung Timur, itu di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luasan yang belum bisa kami prediksi karena hari ini masih berjibaku. Yang terlibat di situ adalah TNI, Polri, terus Manggala Agni, BPBD, Damkar, termasuk MPA, masyarakat semua terlibat di situ, termasuk unsur-unsur perusahaan juga terlibat semua yang ada di lokasi. Pihak BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dapat memastikan luas wilayah yang terbakar, karena api masih terus merambat di wilayah sekitar. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih berstatus siaga darurat Karhutla, dengan kumulatif lahan terbakar yang telah didata seluas 61 hektar. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, BPBD Kabupaten Sarawangun saat ini memastikan salah satu penyebab utama dari munculnya titik panas yang menyebabkan terjadinya Karhutla akibat ulah tangan manusia yang membuka lahan baru dengan cara membakar. Kebakaran hutan dan lahan perkebunan produktif maupun lahan gambut serta lahan kosong yang terjadi di sepanjang musim panas tahun 2024 ini di wilayah Kabupaten Sarawangun didominasi karena ulah manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarawangun, Nien Aswadi mengatakan, akibat ulah manusia mulai dari membuang puntung rokok sembarangan, para pemancing di sungai yang berada di hutan dan perkebunan, serta pembukaan lahan baru memicu munculnya titik panas. Sementara itu, kebakaran hutan bisa juga terjadi secara alami akibat musim kemarau, namun persentase ini hanya berkisar 0,5%. Lebih dari 6 bulan secara terus-menerus, kebakaran hutan dan lahan terjadi ini dipastikan penyebab utamanya akibat ulah manusia. Untuk saat ini, hasil kami survei lapangan memang masih banyak masyarakat yang masih membakar. Cuma memang tidak ada yang mau mengaku kan. Cuma kalau kami lihat di lokasi memang
ada unsur kesengajaan. Berapa sih bayar? Dan juga mungkin ada Kan juga bayar yang per grup 500. pembuangan butuh rokok bisa juga. Untuk mencegah meluasnya kasus karhutla, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serolangun selalu melakukan patroli gabungan di lapangan. Selain itu, mengingatkan masyarakat tidak membuka lahan baru dengan cara membakar lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Gakum Satgas Karhutla akhirnya menaikkan status kebakaran lahan di Rantau Panjang Muaro Jambi ke tahap penyidikan. Tim Gakum menduga ada unsur kelalaian di balik insiden kebakaran lahan yang sudah terjadi selama 2 pekan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Halo, selamat sore Ari. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan terhadap kasus kebakaran lahan di Desa Rantau Panjang itu? Audio. Halo, selamat sore Ari. Selamat sore Ari Haryono. Tim Gakum Satgas Karhutla akhirnya menaikkan kasus status kebakaran lahan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ke tahap penyidikan. Proses hukum tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Taufik Normandia pada Kamis sore kemarin. Peningkatan status hukum ini dari tahap penyelidikan hingga ke tahap penyidikan ini diambil oleh aparat kepolisian atau aparat tim Gakum Satgas Karhutla Provinsi Jambi karena memang awalnya ada dugaan unsur kesengajaan dan kelalaian yang terjadi atau yang diperoleh warga sebelum kebakaran besar ini terjadi dan meluas hingga ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, meski statusnya sudah naik ke tahap penyidikan, namun saat ini polisi mengaku masih mencari dalang dibalik kebakaran tersebut. Karena memang informasi tersebut masih terus digali polisi, hingga akhirnya nanti dalang atau penyebab kebakaran ini bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Pihak Polda Jambi juga nanti atau tim SAG ini melibatkan Polres Muaro Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur dalam mencari pelaku kebakaran ini karena memang kebakaran ini hingga sudah mencakup 2 wilayah kabupaten. Ya, Amsol. Ya, lalu bagaimana informasi terbaru mengenai kebakaran lahan di Desa Rantau Panjang yang hingga saat ini terus meluas dan apa saja yang masih menjadi kendala, Ari? Ya, memang kebakaran lahan di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih dalam proses upaya pemadaman oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Kebakaran ini memang terus meluas, bahkan hingga merembet ke Desa Catur Rahayu yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan citra satelit yang diperoleh oleh Warsi, luas wilayah yang terbakar saat ini hingga kurang lebih sekitar 1000-an hektar. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas Karhutla dalam proses pemadaman, baik itu dilakukan melalui jalur darat ataupun jalur udara menggunakan heli waterbombing, namun nyatanya api hingga saat ini belum bisa dipadamkan karena memang wilayah kebakaran ini atau area yang terbakar ini merupakan area lahan gambut sehingga api dengan mudah menjalar dan meluas. Selain itu, memang kondisi area atau wilayah yang terbakar ini saat ini memang dalam keadaan kering dan juga angin begitu kencang sehingga api dengan cepat meluas dan merembet ke wilayah lainnya. Bahkan saat ini bahwasanya kita memperoleh bahwasanya asap dari kebakaran yang terjadi di Provinsi Jambi saat ini sudah menutupi wilayah Kota Jambi atau kabut asap tipis yang sudah menutupi wilayah Kota Jambi. Oleh sebab itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berharap warga tidak lagi membakar lahan atau membuka lahan dengan cara dibakar karena itu dapat merugikan warga masyarakat wilayah Provinsi Jambi. Ya, Amsol. Ya, baik, terima kasih Ari Haryono atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Pasca penyerangan, situasi Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi telah kondusif. Polisi masih mendalami kasus penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah warga tersebut. Kantor Polsek Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi rusak parah pasca diserang sejumlah warga. Namun saat ini situasi sudah berhasil diredam.
Menurut Kasubdit Pemnas Bithumas Polda Jambi, situasinya mulai membaik dan kembali kondusif. Sejumlah pejabat utama Polda Jambi dan personel Promab sudah dikerahkan ke lokasi untuk menyelidiki penyebab aksi penyerangan tersebut. Diduga penyerangan ini ada kaitan dengan adanya tahanan di rutan Polsek Kumpeh Ilir yang meninggal dalam tahanan. Kompol Amin Nasution menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, tahanan yang meninggal di rutan Polsek Kumpeh Ilir dipastikan akibat bunuh diri. Untuk kondisi terkini alhamdulillah sudah dalam keadaan kondusif. Ya, untuk sementara informasi ya, karena kita juga belum dapat yang berita yang valid ya. Untuk sementara yang diduga itu adalah keluarga dari almarhum tersebut. Untuk kerusakan sendiri di Polsek apa saja? Untuk kerusakan yang sementara ini ada yang kaca-kaca yang pecah ya, meja mungkin yang ada yang dirusak itu. Sebelumnya Polsek Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi diserang oleh sejumlah warga pada Rabu malam. Warga yang diduga merupakan keluarga dekat dari salah satu tahanan yang meninggal di dalam rutan polsek tersebut. Saat ini penyebab tewasnya tahanan tersebut diketahui akibat gantung diri menggunakan ikat pinggang. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sengketa SD Negeri 212 dengan pihak Hermanto saat ini belum juga selesai. Setelah dikeluarkannya penetapan konisiasi oleh Pengadilan Negeri Jambi, pihak kuasa hukum Hermanto keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Seperti apa penetapan saat ini untuk sengketa SD Negeri 212 yang telah diputuskan oleh PN Jambi, Yogi? Baik, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini sengketa SD Negeri 12 antara pemerintah Kota Jambi dan pihak pemilik lahan yaitu keluarga Hermanto masih belum selesai. Pasalnya, uang yang diperintahkan Pengadilan Negeri Kota Jambi senilai ganti rugi yaitu 1,78 miliar belum diserahkan ke keluarga Hermanto. Meski dengan adanya keputusan pengadilan, yaitu melalui konsinyasi, Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa, juga mengatakan bahwa pihaknya merasa puas dengan putusan konsinyasi itu. Sehingga permintaan pihak keluarga Hermanto tersebut telah terpenuhi dengan dititipnya uang tersebut di Pengadilan Negeri Kota Jambi, yaitu senilai 1,78 miliar. Sementara itu, melalui putusan konsinyasi itu yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Suwarjo mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan saat proses pemecahan sertifikat di SD Negeri 212 tersebut telah selesai, sehingga uang tersebut baru diserahkan terhadap pemilik lahan. Meski begitu, dengan adanya putusan konsinyasi ini, pihak keluarga Hermanto melalui kuasa hukumnya yaitu Ahsan Nasibuan mengatakan bahwa permohonan konsinyasi ini sepatutnya tidak digelar karena menurutnya konsinyasi ini dilakukan apabila pihak termohon menolak untuk menerima melakukan pembayaran. Sementara pihak keluarga Hermanto sejak adanya putusan dari Mahkamah Agung, mereka menerima uang tersebut namun tidak juga turut diberikan. Demikian, Siska. Baik, Yogi, apakah sejauh ini ada informasi kenapa pihak Hermanto keberatan atas putusan dari Pengadilan Negeri Jambi? Baik, berdasarkan dari informasi yang didapatkan, pihak keluarga Hermanto saat ini masih menunggu untuk pihak Pengadilan Negeri Jambi menyerahkan uang senilai 1,78 miliar itu. Hingga saat ini uang tersebut memang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Jambi, namun pihak pengadilan melalui putusannya mengatakan uang tersebut akan diberikan saat sertifikat pemecahan di negeri SD Negeri 212 tersebut telah selesai. Namun demikian saat ini proses belajar mengajar di SD Negeri 212 tersebut masih berjalan normal dan tidak ada pemagaran. Namun dari informasi kami juga, dari informasi yang didapatkan juga, jika sertifikat itu di dalam 2 minggu atau dalam 1 bulan ini belum selesai, maka pihak Hermanto akan kembali melakukan pemagaran di SD tersebut. Demikian, Siska. Baik, Yogi, untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Hermanto dalam kasus ini? Baik, melalui putusan konsinyasi ini, pihak keluarga Hermanto akan
melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor Yogi Ramadhani yang melaporkan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Yogi. Saudara, kita ke sorotan lainnya, melimpahnya pasokan dari para petani saat ini, sejumlah harga komoditas di Pasar Senget di Kabupaten Muaro Jambi turun drastis. Kondisi ini telah berlangsung selama 1 pekan belakangan ini. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Senget Timur Jambi turun drastis. Seperti harga cabai merah, saat ini turun menjadi Rp18.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah turun menjadi Rp20.000 per kilogram dari Rp35.000 per kilogram. Kemudian harga pakan lainnya yang juga mengalami penurunan yakni tomat. Buah tomat kini dijual Rp5.000 per kilogram, dari harga semula Rp14.000 per kilogram. Turunnya harga sejumlah komoditas tersebut diduga hasil panen yang melimpah dari para petani luar daerah Muaro Jambi. Meski harga sejumlah komoditas mengalami penurunan, namun kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena pendapatan mereka jauh menurun. Karena turunnya sejumlah harga pangan belum berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Seperti cabai merah yang biasanya terjual 60 kg dalam satu hari, kini hanya mampu terjual 30 kg. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hasil verifikasi administrasi KPU 2 Bacokada di Kabupaten Tebo belum memenuhi syarat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen menuju Pilkada 2024 usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, terdapat 34 pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar di KPU baik provinsi maupun kabupaten kota. Dari 11 kabupaten kota, hanya 1 kabupaten yang akan melawan kota kosong. KPU Provinsi Jambi memastikan ada 34 pasangan calon yang sudah resmi mendaftar untuk maju di Pilkada Jambi 2024. 1 calon diantaranya diprediksi melawan kota kosong. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan setelah pendaftaran ditutup pada akhir Agustus 2024, ada 34 paslon, mulai dari Pilgub, Pilwako, dan Pilbub. Sementara terdapat 1 daerah yang diperpanjang masa pendaftarannya lantaran masih ada 1 pasangan yang akan mencalonkan, yakni di Kabupaten Batanghari. 34 pasangan calon yang telah resmi mendaftar ke KPU dengan rincian untuk pemilihan Gubernur Jambi, Al-Haris Abdullah Sani yang diusung 14 partai politik, yakni Partai Amanat Nasional, P3, PKB, PKS, Demokrat, PDIP, Gerindra, Golkar, Perindo, Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Garuda, dan PBB. Romi Haryanto Sudirman yang merupakan paslon lawan diusung sebanyak 4 parpol, yakni Nasdem, PSI, PKN, dan Gelora. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi. Abdul Rahman Guntur Muhtar diusung 3 parpol, Nasdem, Gerindra, dan PDIP. Maulana Diza diusung 8 parpol, Golkar, PAN, PKS, Perindo, PKB, Demokrat, Gelora, dan PSI. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi. Mas Nabusro Zulkifli diusung PAN, Golkar, dan Gerindra. Asnawi Supratno Sentot diusung P3 dan Demokrat. Bambang Bayu Suseno Junaidi Mahir diusung PKB, PKS, Perindo, dan PSI. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Hurmin Geri Trisatwika diusung P3, Golkar, PKB, dan PKN. Hilalatil Badri Aan Purnama diusung PDIP, Demokrat, dan Nasdem. Tontawi Jauhari Haris diusung PAN dan Gerindra. M. Fauzi Sahara diusung PKS dan Partai Umat. Muhammad Madel Nur Muhammad Agus melalui jalur independen. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin. M. Syukur Khafid Muin diusung PAN, PDIP, PKB, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Nalim Nilwan Yahya diusung P3, Golkar, Perindo, PKN, Gelora, Partai Buruh,
PBB, Partai Umat, dan PSI. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Jumiwan Aguza Maidani, diusung P3, Nasdem, Gerindra, dan Hanura. Dedi Putra Hidayat, diusung PAN, PKB, Golkar, PDIP, PKS, PSI, Gelora, dan Partai Umat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Aspan Wartono, diusung PAN, PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB. Agus Rubianto Nazar, diusung Golkar, P3, PSI, Partai Buruh, PKS, dan Demokrat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Dila Hikmasari Muslimin Tanja, diusung Golkar, PDIP, Gerindra, dan PKS. Zumilaza Muhammad Aris, diusung PAN, Demokrat, dan PKB. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat Katamso, diusung PAN, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, P3, dan Gelora. Cici Halimah Mukhlis, diusung PDIP dan PKS. Hairan Muhammad Amin, diusung Nasdem, Umat, dan PSI. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, Monadi Murasman Murison, diusung PAN dan Nasdem. Dery Mulyadi Aswanto, diusung Golkar dan PKS. Tafiani Ezi Kurniawan, diusung PDIP, PKB, Perindo, dan Hanura. Darmadi Darifus, diusung Gerindra dan P3. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Fikar Azmi Asma Ismail, diusung Golkar. Ahmadi Zubir Ferry Satria, diusung PDIP dan PKS. Alfia Santoni Lendra, diusung P3 dan Demokrat. Alvin Azhar, diusung PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, dan PKB. Pusri Amsyi Mulyadi Yakub, jalur independen. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif Bahtiar, diusung P3, PAN, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca perpanjangan pendaftaran bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, KPU Batanghari memastikan hanya terdapat bakal calon tunggal kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pesta Demokrasi pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Setelah resmi ditutupnya masa perpanjangan pendaftaran bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari 4 September 2024 kemarin, KPU mengklaim tidak ada lagi penambahan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang mendaftarkan diri. Dengan hasil ini, pihak penyelenggara pun memastikan hanya ada satu bakal paslon tunggal yang akan mengikuti kontestasi pilkada pada tanggal 27 November 2024. Hal itu pun dibenarkan langsung Komisioner KPU Batanghari, Muhammad Nuh. Kemudian pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas paslon yang telah mendaftar, yakni atas nama Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar. Verifikasi ini pun bergulir hingga tanggal 8 September 2024. Setelah kita lakukan perpanjangan selama 3 hari, itu tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Batanghari. Untuk sementara ini bisa dipastikan ya, hanya ada calon tunggal di Pilkada serentak Kabupaten Batanghari. Muhammad Nuh menyampaikan, hasil verifikasi tersebut juga akan dikoordinasikan KPU kepada tim penghubung dari paslon. Apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas pendaftaran untuk dapat dilakukan perbaikan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi bagi 4 bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar. Hasilnya terdapat 3 bakal calon kepala daerah yang belum memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan verifikasi administrasi syarat pasangan bakal calon kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak 2024. Dari 4 bakal calon kepala daerah yang mendaftar, terdapat 3 pasangan bakal calon kepala daerah yang belum memenuhi syarat atau BMS, yakni Bambang Bayu Suseno Junaidi Bahir, kemudian pasangan Zuanda Sawaludin,
dan pasangan bakal calon Masnah Busro Zulkifli. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arisno mengatakan, jenis persyaratan yang masih perlu perbaikan yakni dokumen Fasfoto yang diunggah tidak sesuai ketentuan. Kemudian belum menyampaikan LHKPN, surat pengadilan tentang hutang piutang dan laporan pajak yang belum lengkap. 3 bakal calon kepala daerah ini diberi waktu hingga 8 September 2024 untuk memperbaiki persyaratan. Apabila tidak dipenuhi, dipastikan gugur ke tahap selanjutnya yakni penetapan sebagai calon kepala daerah. Karena di situ statusnya memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan juga tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sekarang itu statusnya belum memenuhi syarat. Jadi ketika dokumennya belum mereka perbaiki dan juga tidak terpenuhi, ya konsekuensinya tentunya tidak memenuhi syarat. Jadi mereka pastikan tidak bisa melanjutkan untuk kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muarajambi. Sementara untuk pasangan bakal calon kepala daerah Asnawi Rifai Supratno dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk penetapan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dijadwalkan tanggal 22 September 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini dinyatakan masih belum memenuhi syarat. Mereka diminta untuk bisa melakukan perbaikan dalam waktu 3 hari. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan 2 bakal pasangan calon Pilkada 2024 yang mendaftar pada 29 Agustus lalu belum memenuhi syarat. Itu karena ada beberapa syarat calon yang belum dipenuhi. Mereka diberi kesempatan untuk melengkapi. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah saat dikonfirmasi via sambungan seluler Jumat 6 September 2024 mengatakan pihaknya telah menyampaikan hasil verifikasi administrasi sekaligus hasil pemeriksaan kesehatan para bakal paslon kepada tim pemenangan masing-masing. Terkait syarat calon, keduanya baik pasangan Zumilaza Zulkifli Nurdin, Muhammad Aris maupun Dila Hikmasari Muslimin Tanja belum memenuhi syarat. Kesalahan 2 pasangan bakal calon tersebut bervariasi, mulai dari kesalahan memasukkan data pribadi pada sistem informasi pencalonan atau silon KPU, penyampaian LHKPN yang tidak disertai tanda terima dari KPK, hingga masih terdapat berkas yang masih dalam proses. Karena syarat calon bersifat wajib dilengkapi, setiap bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jika tidak memperbaiki atau melengkapi hingga batas waktu yang ditentukan. Pihaknya memberi waktu perbaikan syarat calon pada 6 sampai dengan 8 September 2024. Perbaikan berkas administrasi tersebut akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 8 September 2024. Sementara itu, hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kedua bakal pasangan calon dinyatakan mampu, serta hasil pemeriksaan BNN dinyatakan tidak terindikasi. Sehingga tidak ada penggantian bakal pasangan calon. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tebo, terdapat 2 dokumen bacakada yang belum memenuhi persyaratan karena ada beberapa syarat yang harus diperbaiki seperti KTP elektronik. 2 pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat tersebut, yakni pasangan Agus Rubianto dan Nazar Effendi, dan juga pasangan Aspan Wartono. Komisioner KPU Tebo Heri Sartriawan mengatakan, hasil verifikasi administrasi awal, pihaknya menemukan ada masalah pada KTP elektronik pasangan calon. Karena dalam KTP tersebut masih tercantum status sebagai ASN ataupun anggota DPR. Heri menjelaskan, KTP tersebut harus dirubah lebih dulu. Selain itu juga ditemukan ada calon yang belum melampirkan surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebo. Untuk kedua paslon kepala daerah tersebut masih dalam status BMS. Pihak KPU pun selalu koordinasi dengan tim penghubung masing-masing paslon terkait perbaikan yang harus dipenuhi. Karena waktu perbaikan diberikan 3 hari, yakni 6 sampai dengan 8 September 2024. Sebagian besar itu di salah satunya di KTPL.
di KTPL itu kan masih ada status PNS, jadi kami mengimbau untuk memperbaiki supaya status di KTPL-nya itu sudah tidak PNS. Untuk wakil ya kita masih ada beberapa persyaratan yang masih belum sesuai. Setelah semua tahapan perbaikan rampung, pihak KPU akan menetapkan pasangan calon yang dijadwalkan pada 22 September 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah tahapan pendaftaran pasangan Bacakada Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh KPU, pengamanan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat saat ini makin ditingkatkan. Polres Tanjung Jabung Barat juga telah melakukan pemetaan di wilayah hukum Polres terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi konflik. Kepolisian Resort Polres Tanja Barat mulai mempersiapkan pengamanan menjelang Pilkada Tanja Barat tahun 2024. Pengamanan ekstra dilakukan di setiap kecamatan, khususnya wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah rawan konflik. Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, pengawasan keamanan telah ditingkatkan baik di wilayah Ulu maupun Ilir, seperti di Kecamatan Merlung, Pengabuan, dan Tungkal Ilir. Pengamanan secara intensif dan bertahap akan dilakukan. Pengamanan gabungan melibatkan unsur TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Untuk wilayah yang rawan konflik akan dilakukan pengamanan melekat. Wilayah rawan sejak awal operasi Mantap Praja dilaksanakan, kita sudah melakukan pemetaan dari personel kita. Kalau titik tentunya ya ada beberapa lokasi, ya baik di wilayah hulu maupun di hilir, tentunya semuanya kita antisipasi untuk situasi kontingensi dan situasi yang situasi yang terburuk, sehingga kita mempersiapkan diri mulai dari pelaksanaan gelar pasukan, dan kemarin kita tutup dengan simulasi Sisbang Kota. Beberapa titik yang ada di beberapa kecamatan di Hulu, di Merlung, kemudian daerah Pengabuan, termasuk di daerah kota sini semuanya sudah kita petakan dan kita lakukan upaya antisipasi. Status rawan konflik dapat berubah karena ini hanya sekedar pemetaan. Namun untuk kategori rawan akan dilakukan penebalan keamanan. Sedangkan upaya meredam potensi konflik, polisi melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, polisi bersama TNI, Satpol PP siap mengamankan setiap tahapan hingga saat pencoblosan dan penghitungan suara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pendaftaran bakal calon kepala daerah, bupati dan wakil bupati Sarolangun tahun 2024, situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Sarolangun aman dan kondusif. Pasca tahapan penerimaan dan pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati Sarolangun yang diselenggarakan KPU Sarolangun, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun terjaga dengan baik. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, secara keseluruhan proses pendaftaran berjalan aman dan damai, tidak ada gangguan yang bisa menimbulkan catatan serta evaluasi dari pihak keamanan. Jajaran Polres Sarolangun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh bakal pasangan calon kepala daerah, tim sukses, tim koalisi, simpatisan, dan partai politik pengusung yang turut menghadiri dan berkonvoi ke kantor KPU di Sarolangun dan berjalan dengan tertib. Kapolres menjelaskan, proses pengamanan di setiap tahapan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun menjadi skala prioritas utama dan bersiap siaga untuk memastikan situasi selalu terkendali. Alhamdulillah Sarolangun sampai saat ini masih kondusif, dan saya harapkan seluruh masyarakat Sarolangun tetap bisa menjaga kondisivitas di Sarolangun menjelang pilkada ini maupun pada saat pencoblosan dan sampai tahap, karena Kapolres Sarolangun terus mengimbau seluruh simpatisan bakal pasangan calon kepala daerah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap tahapan pilkada, sehingga Kaptimas di bumi sepucuk adat Serumpun Paseko berlangsung aman dan tertib serta damai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat kerja Provinsi ketiga Badan Permusyawaratan Desa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen editorial usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara memiliki peranan penting dalam kemajuan pembangunan setiap desa di seluruh daerah. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka Rakerprov ketiga BPD Provinsi Jambi di tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka rapat kerja provinsi ketiga Badan Permusyawaratan Desa atau Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia se-Provinsi Jambi tahun 2024. Al-Haris mengatakan, rapat kerja ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa sebagai upaya untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus memberikan perhatian besar untuk mendorong keberdayaan, kemajuan, dan kemandirian desa. Melalui dana desa yang bersumber dari APBN ataupun alokasi dana desa yang bersumber dari APBD, pemberian bantuan keuangan bersifat khusus yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, serta berbagai program lainnya, diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Al-Haris menekankan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam kemajuan pembangunan setiap desa di seluruh daerah. Ikut menyusun dan mengawasi program-program untuk masyarakat, BPD menjadi satu kesatuan bersama pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pelaksana pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Rapat kerja BPD atau PAPSI Provinsi Jambi yang ketiga, di mana PAPSI ini luar biasa, mereka punya kekompakan luar biasa. Artinya ketika mereka punya semangat luar biasa, saya pun mensupport mereka juga luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang punya tugas mulia, ikut merencanakan, mendesain desa, mengawal operasional pemerintahan desa, juga mengawasi jalannya roda desa. Al-Haris berharap Badan Permusyawaratan Desa atau Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia mampu bersinergi dengan kepala desa dan jajaran untuk mengintegrasikan seluruh program pembangunan guna mencapai kemajuan berkesinambungan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Bupati Bungo menyalurkan program bantuan Dumisake untuk masyarakat Bungo ekonomi ke bawah. Bupati Bungo Masyhuri bersama unsur Forkopimda sambut kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris. Kunjungan kerja gubernur tersebut dalam rangka penyerahan bantuan Dumisake yang dipusatkan di SMK Negeri 1 SKB Muara Bungo. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, bantuan program Dumisake yang diserahkan Gubernur Jambi ini diharapkan dapat memberikan stimulan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Di antaranya bantuan modal usaha bagi UMKM, bedah rumah, beasiswa, dan sebagainya. Atas nama Pemkab Bungo mengapresiasi bantuan program Dumisake diberikan untuk masyarakat Bungo. Kegiatan program unggulan Pak Gubernur, yakni 2 miliar 1 kecamatan, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini disalurkan, dan penyerahan kegiatan Dumisake di Kabupaten Bungo ini meliputi bidang pendidikan, bedah rumah, mungkin pertanian, semuanya berkumpul di sini. Gubernur Jambi Al-Haris meminta seluruh pelaku UMKM yang menerima bantuan dari program Dumisake dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, agar usahanya dapat terus berkembang dan maju. Begitu juga untuk para siswa yang menerima bantuan program Dumisake Pendidikan dapat lebih semangat lagi belajar untuk meraih prestasi. Sore hari ini saya hadir di Bungo memberikan bantuan, banyak bantuan yang kita berikan. Ada bantuan Dumisake Pendidikan, kemudian juga bedah rumah, kemudian juga ada Alsintan, kemudian juga ada bantuan tahap sekolah dan sebagainya, ada UMKM juga. Nah, ini tujuannya agar pemerintah hadir, provinsi bisa mengintervensi, membantu masyarakat, ya, agar tujuan akhir kita adalah mengurangi angka kemiskinan. Sementara itu, bantuan program Dumisake yang diberikan langsung Gubernur Jambi Al-Haris untuk 307 siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA SMK sederajat. Kemudian untuk bedah rumah, bantuan modal 20 juta untuk pelaku UMKM, bantuan makanan gizi tambahan untuk ratusan balita selama 6 bulan, dan bantuan untuk balita yang masuk kategori stunting.
Selain itu, Gubernur juga memberikan Dumisake Pertanian berupa 1 unit alat perontok padi untuk 5 kelompok tani, kemudian 5 ekor sapi bagi kelompok peternakan, serta bantuan kursi roda bagi penderita lumpuh total. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi sektor infrastruktur strategis yang berkaitan dengan logistik, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri diskusi publik komunitas partisipatif pelayanan publik untuk bisa mengoptimalkan pelayanan di Pelabuhan Talang Duku. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri diskusi publik komunitas partisipatif pelayanan publik Provinsi Jambi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut mengangkat tema optimalisasi pelayanan publik di Pelabuhan Talang Duku terkait peluang dan tantangan. Sudirman mengatakan, Pemprov mengapresiasi kegiatan ini karena pelabuhan merupakan sektor infrastruktur strategis daerah yang berkaitan dengan logistik. Pelayanan pelabuhan yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan publik, khususnya dalam pergerakan arus barang dan orang. Selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan negara. PT Pelindo sebagai badan usaha yang mengelola Pelabuhan Talang Duku berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sudirman menekankan, pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang dimuat dalam visi misi Jambi Mantap, yakni memantapkan tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik teramat khusus di Pelabuhan Talang Duku ya. Ini bagian dari infrastruktur andalan Provinsi Jambi untuk bisa memberikan pelayanan baik itu terkait dengan masalah barang dan juga orang. Kami berharap hasil diskusi ini juga memberikan kontribusi penting. Apakah akan ada peningkatan upaya pelayanan di Talang Duku atau apakah peralihan pelayan pelabuhan gitu. Goal besar kita sebetulnya kan waktu digagas itu kan sampai ke pelayanan pelabuhan ujung Jabung. Sudirman berharap diskusi pelayanan publik di Pelabuhan Talang Duku akan memberikan rumusan penting yang dapat berdampak langsung pada pengoptimalan pelayanan publik di pelabuhan tersebut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris yang didampingi oleh Bupati Bungo menyalurkan program bantuan Dumisake untuk masyarakat di Kabupaten Bungo untuk ekonomi ke bawah. Tim PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris melaksanakan sosialisasi SKF Smart Edu atau teknik menghafal mudah dan cara cepat membaca Al-Quran. Acara tersebut dipusatkan di SMA Negeri 2 Kerinci. SKF Smart Edu merupakan suatu metode cara menghafal mudah, cepat, dengan mengoptimalkan sinergisitas otak kanan dan otak kiri untuk menghafal Al-Quran, angka, paragraf pendek, dan panjang. Metode ini ditemukan oleh Hendrik yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengatakan, pelaksanaan sosialisasi Smart Edu merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam membantu para orang tua dan generasi muda serta anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran. Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, saya sebagai ketua, di mana program Tim Penggerak PKK diantaranya adalah prioritas program belajar Al-Quran. Ada program yang untuk belajar yang belum bisa membaca Al-Quran, tapi hari ini yang kita bawa adalah untuk yang lebih tinggi, untuk bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, cepat, dan tidak lupa. Dan bahkan untuk belajar matematika yang sangat mudah, belajar menghafal pelajaran yang sangat mudah. Hesnidar Haris berharap melalui kegiatan sosialisasi Smart Edu dapat mewujudkan tujuan dan harapan dalam membangun generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak dan karakter yang baik dengan fondasi nilai agama yang kuat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kami mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja kami sajikan merupakan informasi sosialisasi Smart Edu yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi. Dan kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya tim dayung Provinsi Jambi berhasil meraih medali perunggu pada PON ke-21. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Saudara Juliana Clarissa, atlet angkat besi kelas 55 kg berhasil mengukir sejarah baru bagi Provinsi Jambi di ajang PON ke-21 di tahun ini. Juliana berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen Provinsi Jambi. Atlet angkat besi asal Jambi, Juliana Clarissa, berhasil mengukir sejarah dengan meraih medali emas pertama untuk Provinsi Jambi di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Juliana mencatatkan total angkatan 190 kg, terdiri dari 85 kg pada angkatan snatch dan 108 kg pada clean and jerk pada pertandingan angkat besi kelas 55 kg putri di Gor Seramue Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Prestasi ini tidak hanya mengantarkannya meraih medali emas, namun juga memecahkan rekor nasional untuk kelas 55 kg putri. Sementara itu untuk medali perak diraih oleh lifter Jawa Barat atas nama Windy Cantika Aisyah dengan total angkatan 179 kg. Sedangkan medali perunggu jatuh ke tangan lifter Sumatera Utara atas nama Yolanda Putri dengan total angkatan 178 kg. Juliana menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini dan berharap dapat terus memberikan yang terbaik untuk Jambi. Dan nggak nyangka sih. Itu gimana persiapan kita dari awal? Persiapannya kalau dilihat dari persiapan kayaknya kurang ya, tapi alhamdulillah hasilnya bisa ngelebihin yang di latihan kemarin. Kalau kita lihat saingan-saingan kita seperti apa tadi? Berat ya, karena Windy sih lawannya kan. Ngiranya bakalan dapat perak sih, perak kalau nggak perunggu ternyata bisa dapat emas lagi. Ini kita persembahkan untuk siapa nih Mbak medalinya? Jambi, buat orang tua sih. Mungkin targetnya ke depan Mbak? Targetnya semoga PON selanjutnya masih bisa dapat emas lagi sih. Koordinator kontingen Jambi wilayah Aceh Muhammad Ali mengatakan dengan prestasi ini, Juliana Clarissa tidak hanya mengharumkan nama Jambi, tetapi juga memberikan inspirasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus berjuang dan meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional. Ini adalah atlet kami, kebanggaan kami Jambi. Ini merupakan yang pertama sekali, yang intinya kami pertama sekali mendapat medali emas dari Provinsi Jambi di PON 21 Aceh Sumatera 2024 atas nama Juliana Clarissa. Alhamdulillah, tetapi keberhasilan ini adalah bukan untuk Clarissa semua, tapi adalah untuk masyarakat kami dan terutama keluarga. Kami berharap doa selalu daripada masyarakat dan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan atlet kita yang berlaga di Aceh Sumut ini bisa berprestasi seperti Juliana. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi terhadap keberhasilan Juliana di PON 21 Aceh Sumut. Ia berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet lain yang akan bertanding, sehingga lebih banyak lagi prestasi yang diraih agar target 15 besar pada PON tahun 2024 tercapai. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara tim dayung Jambi berhasil meraih medali perunggu pertama pada ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Prestasi ini dicapai oleh pasangan M. Romi Fadli dan Subhi dalam nomor men kayak 500 meter yang berlangsung di Waduk Keliling Aceh Besar. Tim dayung Jambi mengikuti 4 nomor lomba pada laga final 500 meter, baik canoeing maupun kayak pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. 4 nomor tersebut yakni kayak 2 putra jarak 500 meter, canoeing 2 putra jarak 500 meter. Untuk kayak 2 putri jarak 500 meter dan canoeing 2 putri jarak 500 meter. Pertandingan final yang berlangsung sengit, namun pasangan Muhammad Romi Fadli dan Subhi menunjukkan performa terbaik serta berhasil finish di posisi ketiga, meraih medali perunggu pada nomor lomba MK 500 meter untuk kontingen Jambi. Romi dan Subhi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pelatih yang telah memberikan dukungan penuh. Ia berharap di nomor lomba lainnya akan bisa lagi meraih medali untuk Provinsi Jambi. Kalau untuk kendala itu angin cuaca kan, kita kalau di Jambi kan nggak ada sampai ombak setinggi ini angin, karena di Jambi kan airnya flat, nggak ada ombak, jadi penyesuaiannya agak kurang lama di sini.
Kalau mungkin 1 bulan sini mungkin bisa. Ini sudah cukup, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa di posisi ketiga. Pelatih dayung Jambi Hernanda mengatakan timnya sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui perolehan 1 medali perunggu yang didapat pada nomor men kayak 500 meter. Dukungan penuh dari masyarakat Jambi diharapkan dapat memacu para atlet untuk memberikan performa maksimal dan membawa pulang medali untuk Provinsi Jambi. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan meminta para atlet fokus dan menjaga semangat hingga pertandingan usai, karena masih ada beberapa nomor lagi yang akan diikuti. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga hari ini kontingen Jambi telah berhasil mengumpulkan 4 medali di ajang PON ke-21 di tahun ini. Kontingen Jambi nantinya menargetkan dapat terus menambah perolehan medali di berbagai nomor pertandingan lainnya. Untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Andri Wijaya, langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore, Andri, medali apa saja yang sejauh ini telah diraih oleh atlet kontingen Jambi? Baik, terima kasih Siska dan juga pemirsa. Kontingen Jambi telah menunjukkan performa terbaik mereka, bahkan hingga hari ini, Jumat 6 September 2024, tercatat sudah ada 4 medali yang berhasil dikumpulkan oleh atlet-atlet Jambi, yakni 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Pemirsa, untuk medali emas disumbangkan oleh Juliana Clarissa dari cabang olahraga angkat besi kelas 55 kg putri. Juliana mencatatkan total 190 kg yang terdiri dari 82 kg pada angkatan snatch dan 108 kg pada angkatan clean and jerk. Prestasi ini tidak hanya membawa ia meraih medali emas, namun juga memecahkan rekor nasional untuk kelas 55 kg. Sementara itu, pemirsa, untuk medali perak berhasil disumbangkan oleh Christian Mike Sianturi dari cabang olahraga senam artistik putra. Sedangkan untuk medali perunggu pertama berhasil diraih oleh pasangan M. Romi Fadli dan Subhi di nomor kayak 500 meter cabang olahraga dayung. Lalu untuk medali perunggu kedua berhasil disumbangkan oleh Tania Konstantia dari cabang olahraga angkat besi kelas 59 kg. Tania mencatat total angkatan 178 kg dengan rincian 78 kg untuk angkatan snatch dan 100 kg untuk angkatan clean and jerk. Demikian, Siska. Baik, terima kasih reporter TVRI Jambi Andri Wijaya yang melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Andri. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.